Jovanka kembali menatap tajam wanita yang masih mempertahankan pria cilik di gendongannya. Begitupun Deon masih melingkarkan kedua tangannya di leher Lexa. Yura mengatakan jika bayinya hilang karena diculik, ucap Jovanka yang terhasut oleh pernyataan wanita jahat itu. Otaknya sudah berkabut setelah melihat hasil tes DNA dan juga mendengar pengakuan dari dokter Sally saat tidak sengaja bertemu dengannya di rumah sakit tadi. Enggak, Mam, aku menemukan Dek. Lexa mencoba membela diri dari fitnah dari orang yang sama, yaitu Yura, mantan kakak tirinya. Namun Jovanka tidak membiarkan wanita itu berbicara terlalu banyak. Diam, mana ada penjahat mengaku. Kamu mau mengatakan jika Yura telah membuang Deon ke dalam sungai? Sela Jovanka dengan nada tinggi. Tapi itu sejahat-jahatnya seorang ibu tidak mungkin melakukan hal gila itu. Lagi-lagi wanita separuh baya yang sedang tersulut emosi memotong perkataan Lexa. Buang air mata busukmu itu. Selama ini kami sudah terperdaya dengan kepolosanmu, tetapi rupanya kamu memang seorang buruk rupa, bentak Jovanka menunjuk dengan telunjuknya ke arah Lexa. Kini agensinya mengarah ke Eldrick yang tetap bergeming. Eldrick, beri keputusan sekarang juga. Mendengar perkataan Jovanka mengenai penculikan Deon, seakan ada awan hitam yang menyelimuti ruangan. Eldrick menutup mata dengan rahang mengeras. Begitupun tangannya meremas kertas yang sudah menghancurkan hati dan kepercayaannya. Bawa Deon, Mam, ucap Eldrick begitu berat dan dingin. Entah keputusannya benar atau salah, yang pasti dia saat ini sangat kecewa. Sontak kalimat itu membuat Julio menganga tidak percaya. Dia masih ingat betul bagaimana permohonan Lexa saat dalam perjalanan tadi. Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk ikut campur rumah tangga mereka. Julio belum tahu benar duduk perkara permasalahan itu. Dia juga paham seperti apa Jovanka jika sedang marah. Tidak ada yang dapat meredam, termasuk anak dan suaminya sendiri. Lexa menggeleng pelan, menatap Eldrick yang masih bergeming dan tidak menatapnya. Air matanya semakin deras. Dia terus memohon untuk tidak mengambil Deon, namun rasanya sia-sia. Jovanka telah memerintahkan 2 orang pengawal yang sengaja dia bawa untuk mengambil Deon. Jika Lexa tetap mendekat Deon terlalu erat, pengawal Jovanka yang memaksa menarik Deon akan membuat pria kecil itu kesakitan. Deon, teriak Lexa melihat Deon yang sudah dalam dekapan pengawal dan berjalan cepat keluar dari kamar. Deon pun tidak kalah histerisnya terus meronta, berteriak serta menangis. Kondisi memilukan itu dapat Eldrick rasakan. Dia tahu betul kedekatan Lexa dan Deon bukanlah hal yang dibuat-buat. Namun saat ini dia masih mencoba mengendalikan emosinya dan belum berani menatap istrinya yang terlihat begitu tersiksa, terpisah dengan anak dari saudara tirinya. Mam, jangan pisahkan aku dari Deon, kumohon. Lexa menjatuhkan tubuhnya merengkuh kaki Jovanka yang akan pergi meninggalkan ruangan. Dia memohon dalam isak tangis yang memekikkan telinga. Atau jangan-jangan kamu menikahi Eldrick karena ada niat licik, tuduh Jovanka yang melihat Lexa masih melingkarkan tangannya di kaki mertuanya itu. Segala pujian yang sering Jovanka lontarkan kini menguap entah kemana. Yang ada hanya pikiran negatif mengisi otaknya mengenai wanita bernama Lexa, menantunya yang sempat dia sanjung kini sudah menjatuhkannya. Lexa menengadah. Dia menggeleng cepat, tenggorokannya rasanya sulit untuk menjelaskan. Tubuhnya sudah terlalu lemah karena kepergian Deon seakan telah merenggut setengah dari dirinya. Jovanka berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan Lexa. Dia mengangkut dagu wanita itu dengan kasar supaya dapat melihat betapa menyeramkannya seorang Jovanka ketika marah. Jangan pernah coba-coba menemui Deon, dia bukan anakmu, ucap Jovanka menurunkan intonasi bicaranya namun penuh dengan tekanan dan ancaman. Mam, Lexa berusaha menyampaikan ketidaksetujuannya dengan apa yang mertuanya katakan, tetapi lagi-lagi lidahnya keluh untuk berbicara lebih. Entah apapun alasanmu, Mami sudah kecewa karena kamu sudah menyembunyikan identitas Deon dari kami semua. Maaf, aku belum selesai Lexa berbicara. Jovanka sudah mendorong bahu Lexa hingga dia terjerembab ke belakang.
lalu kembali berdiri hendak pergi meninggalkan kamar, namun dia kembali menatap Eldrik dan Lexa bergantian. Rick, Mami juga sudah tahu alasan Lexa overdosis saat itu. Jovanka menjedah melihat perubahan ekspresi dua orang yang sudah menyembunyikan kondisi yang sebenarnya membuat kecewanya berkali lipat. Dan Mami juga tahu akibat dari obat-obatan konyol itu membuat Lexa menjadi mandul. Eldrik membelalak, bukan karena Mami sudah mengetahui semua, tetapi ucapan mandul itu sangat tidak tepat. Lexa masih bisa hamil, hanya saja kemungkinan sangat kecil. Itu terlalu menyakitkan untuk dilontarkan. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun, ucap Jovanka seakan dia tahu apa yang sedang dipikirkan Eldrik. Setelah banyaknya hal yang dia sembunyikan, dan juga kamu tidak akan mendapat keturunan dari wanita itu. Apalagi yang akan kamu harapkan dari istrimu yang sudah menyembunyikan Deon selama ini? Pikirkan, dan Mami menunggu surat cerai dari kalian berdua. Tiga orang dalam ruangan itu tercekat dan membelalak, termasuk Lexa yang menghentikan isak tangisnya karena teramat terkejut dengan kata yang baru keluar dari mulut mertuanya. Bukankah dulu Jovanka yang melarang keras jika Lexa menggugat cerai saat tahu masa lalu Eldrik sangatlah kotor, tetapi kini dia sendiri yang mengusulkan hal itu pada Eldrik. Julio dan Eldrik tidak menyangka jika Jovanka akan mengucapkan kata keramat dan sangat dihindari oleh kebanyakan orang. Namun Jovanka tidak peduli, dia sudah terlanjur kecewa dengan Lexa. Tanpa menunggu respon dari Eldrik, dia berlalu begitu saja menyusul Deon yang sudah di bawah turun dan pergi meninggalkan rumah itu. Sementara Eldrik menatap tajam ke arah Julio. Julio, bisa kamu pergi dari sini, ucapnya datar. Dengan berat hati Julio bergerak dari posisinya. Dia sempat memandang Lexa yang kembali menangis tertunduk. Hatinya sungguh iba, ingin rasanya dia memeluk wanita yang kini nampak rapuh itu, tetapi tidak mungkin. Pada akhirnya Julio berbalik pergi meninggalkan dua pasangan suami istri yang sedang dihempas badai di usia pernikahan yang masih seumur jagung. Setelah suara mobil yang pergi meninggalkan rumah Eldrik hingga tidak terdengar lagi bunyi mesin, Eldrik memberanikan diri menatap istrinya yang masih pada posisinya. Terlihat bahu wanita itu bergerak naik turun, air matanya sudah menetes di atas karpet yang biasa menjadi tempat canda tawa mereka bersama Deon. Dia mengusap wajahnya kasar, merasa frustasi. Mengajak bicara saat ini pun rasanya percuma. Akhirnya dia memilih pergi meninggalkan Lexa sendiri. Setelah sesaat, Eldrik melangkahkan kaki keluar. Lexa dapat mendengar suara pintu kamar sebelah yang tidak lain adalah kamar Eldrik ditutup dengan keras, membuat hatinya semakin sesak karena saat ini benar-benar tidak ada yang dijadikan sandaran olehnya. Teriak Eldrik disusul dengan suara benda-benda mulai berjatuhan. Eldrik tidak dapat melawan emosinya. Tangannya meraih apapun yang dapat dia lempar sebagai cara meluapkan rasa kecewanya. Baru saja kemarin dia menyalahkan diri sendiri karena tidak percaya dengan istrinya, namun kini sebuah fakta terungkap dan menghancurkan rasa itu. Eldrik terdiam dengan deru nafas naik turun. Dia membutuhkan sesuatu yang dapat mengalihkan pikirannya. Eldrik pun kembali membuka pintu, meninggalkan kamar yang sudah dia buat hancur. Tapi langkahnya terhenti sejenak di depan pintu. Dia menoleh ke kamar Deon yang masih terbuka. Tangisan Lexa masih terdengar begitu memilukan, tetapi yang Eldrik pikir saat ini adalah Lexa telah membuat Deon terpisah dari orang tuanya semenjak bayi. Matahari masih menampakkan dirinya begitu tegak di atas ubun-ubun, sementara duo Sableng, yaitu Elang dan Langit, terpaksa meninggalkan apartemen, melesat cepat di tengah panasnya udara siang ibu kota. Tujuannya sama, yaitu menuju The Blood setelah mendapat kabar dari salah satu bartender mengenai kondisi bos besar yang mabuk berat. Jika Eldrik masih menjadi Casanova seperti dulu, mereka tidak akan peduli. Mabuk adalah kondisi lumrah dari pemilik The Bloods itu.
Namun Eldik sudah tidak pernah menyentuh minuman keras semenjak menikah. Hal itu dapat mereka pastikan jika sohibnya sedang tertimpa masalah berat dan lari dengan menenggak minuman beralkohol. "Di mana dia?" tanya Langit yang tidak sabaran setelah mereka berdua masuk ke klub yang belum saatnya buka itu. "Di ruang VVIP, Tuan," jawab seorang petugas yang sedang membersihkan meja bar. Langit dan Elang berjalan cepat ke ruangan khusus milik mereka. Benar saja, Eldik terlihat berantakan. Rambut acak-acakan juga kemeja yang dia kenakan sudah tidak licin dan rapi lagi. Mulutnya terus meracau tidak jelas dalam posisi duduk bersandar di sofa panjang berwarna hitam. Kedatangan dua pria yang dia kenal membuat Eldik tertawa. Entah apa yang dia tertawakan. Tidak lama kemudian dia menangis. Langit dan Elang masih bergeming di ambang pintu dan saling pandang. Langit memberi kode kepada Elang dengan menggerakkan wajahnya keluar ruangan. "Kenapa harus gue sih?" ucap Elang kesal, namun tetap dia jalani. Pria itu pergi ke pantry untuk membuat minuman hangat diberi perasan lemon dan sedikit garam. Ramuan itu sering mereka berikan pada orang yang dilanda mabuk berat seperti Eldik. Memang tidak membuat pemabuk langsung tersadar, namun mengurangi efek alkohol lebih cepat. Ramuan itu memiliki kadar alkali yang mampu mengembalikan cairan tubuh yang hilang karena alkohol tinggi serta memperlancar proses detoksifikasi alkohol dalam hati. Setelah Elang selesai berjibaku di pantry dengan segelas ramuan tadi, dia kembali di ruangan. "Rick, lu harus minum ini." Langit menempelkan ujung gelas di bibir Eldik, namun pria itu justru menangkisnya. Untung saja Elang dengan cepat meraih tangan Eldik sehingga minuman lemon hanya masih aman. "Paksa aja," perintah Elang. Tidak ingin menunggu lama drama mabuk seorang cucu Gwinandra, Elang mengunci satu tangan Eldik dan Langit tangan satunya dengan susah payah, dan sebagian tumpah membasahi kemeja Eldik. Akhirnya ramuan itu habis. "Sial, rasanya gini amat sih, kayak habis jadi petugas penjagalan sapi," keluh Elang, menjatuhkan kepalanya di sandaran sofa. Langit dan Eldik juga melakukan posisi yang sama, menyandarkan tubuh dan kepalanya di sofa, seperti baru saja selesai bertarung melawan sapi kurban. "Makan apa sih lu, Rick? Tenaga kuli bangunan banget," timpal Langit yang sempat terkena sikut Eldik di bagian dagunya. Eldik masih enggan bicara. Dia nampak memijat matanya sembari memijat pangkal hidungnya, menghalau pening akibat efek alkohol yang masih tersisa di tubuhnya. Mereka bertiga lama terdiam, membiarkan air lemon plus garam yang sudah tertelan mengembalikan kesadaran Eldik perlahan. "Lu kenapa? Berantem sama Reksa?" Mendengar nama istrinya disebut membuat Eldik membuka matanya dan menoleh ke samping, memberi tatapan tidak bersahabat pada Elang. Namun pria yang sedang ditatap itu tidak gentar. "Kalau berantem dengan teman wanita lo, gue dan Langit nggak bakal ikut campur, dan ngebiarin lu mabuk sampai besok juga nggak peduli. Tapi lu udah nikah, bukan gini caranya kalau lagi berantem sama istri lu," sambung Elang yang benar nampak serius. Meski terkadang lemot, Elang selalu dapat diandalkan jika dalam kondisi seperti ini. Dia berasal dari keluarga broken home, sedikit paham mengenai percecokan yang sering terjadi antara suami dan istri. Eldik menegakkan tubuhnya, seakan menolak ceramah dari Elang. Tubuhnya masih terlalu lemas untuk berdiri dan kabur dari duo sableng yang justru membuatnya semakin pusing. Elang turut membenarkan tubuhnya menghadap Eldik yang kini masih memijat keningnya, memangku siku di kedua lututnya. "Lu tahu apa soal rumah tangga? Orang tua lu aja udah nggak ada tuh. Udah nggak utuh," ucap Eldik bernada lemah namun mampu menusuk hati Elang. "Justru karena orang tua gue udah cerai, jadi gue tahu kenapa mereka bisa bercerai dan melupakan kata-kata cinta yang sering mereka ucapkan saat masih bersama." Mendengar Elang bernada tinggi membuat Langit terjingkat. Dia beranjak dan berpindah duduk di samping Elang. "Udahlah," Langit menarik pelan bahu Elang. Dia tidak mau justru Elang yang tersulut emosi karena mengingat bagaimana ayahnya
membuat sang ibu pergi dari rumah dan meninggalkan anaknya begitu saja. Gue nggak tahu apa masalah lo, tapi gue paling benci sama pria yang saat lagi ada masalah di rumah justru dia lari ke minuman keras atau bermain dengan wanita penggoda. Banci tahu nggak? Lu bilang apa? Pria yang kabur dari masalah dan ngebiarin wanitanya memikul masalahnya sendiri itu disebut banci. Elang kau, Eldrik stop! Bentak Langit mendorong kepalan tangan Eldrik yang tertahan hendak memukul Elang. Lalu setelah lu mabuk, pulang. Terus mau apa? Bentak-bentak istri lu kayak tadi lu ngebentak gue? Atau main tangan supaya istri lu diem dan nurut apa kata lu? Elang masih tidak berhenti berbicara, namun kini dengan nada rendah. Eldrik membuang tatapannya ke lain arah. Dia mengusap wajahnya kasar, lalu mensugar rambut yang sudah sedari tadi acak-acakan, menariknya dengan kencang. Deon, anak gue, ucap Eldrik lirih di selah wajahnya yang sedang tertunduk. Dan Lexa masih menyembunyikan identitas Deon, padahal gue udah nunjukin seberapa besar cinta gue ke dia. Lanjutnya Eldrik menatap Elang dan Langit yang kini menampilkan wajah terkejutnya. Julio mengetikkan mobilnya di seberang rumah Eldrik. Dia baru saja pulang bekerja, bahkan kemeja yang dia kenakan masih sama seperti tadi pagi saat mengantar Lexa pulang. Kini atensinya tertuju pada halaman yang nampak kosong. Tidak ada mobil Eldrik di sana. Rumah juga terlihat gelap, baik lantai bawah ataupun atas. Julio tidak menemukan adanya lampu yang menyala. Hujan petir menyambut senja yang semakin meredup menjadi malam. Ingin rasanya Julio melihat keadaan Lexa. Apa Eldrik pergi meninggalkannya sendiri di dalam? Gumam Julio yang masih belum membuang tatapannya pada rumah minimalis itu. Julio hendak memutar kemudinya masuk ke halaman, tetapi dia urungkan jika hanya ada Lexa di dalam. Sedangkan kondisi malam sedang hujan lebat, bisa jadi akan timbul masalah baru dan membuat wanita yang dia cintai semakin tersiksa. Akhirnya Julio berinisiatif menelpon Eldrik. Jarinya mengetuk-ngetuk kemudi menunggu teleponnya tersambung. Maaf, nomor yang Anda tuju. Umpat Julio seraya kembali memandang layar di tangannya. Dia berpikir sejenak, men-scroll daftar kontak, mencari orang terdekat Eldrik yang dapat dia hubungi. Gerakan ibu jarinya terhenti. Dia menemukan nama Langit di daftar kontaknya dan segera menekan layar. Kalau lu cari Eldrik, datang ke The Blood sekarang. Dia baru sembuh dari mabuk beratnya sedari tadi siang, tutur Langit tanpa lebih dulu membiarkan Julio berbicara. Begitupun Julio tidak mengatakan apa-apa, lalu mematikan panggilannya, meletakkan benda pipi itu secara kasar di dashboard. Dengan segera dia menginjak pedal gas, melesat di tengah derasnya hujan. Sudah dia duga jika Eldrik akan pergi, membiarkan Lexa menderita sendiri.